Ini adalah bagian terakhir dari webinar mengenai mindfulness sadarku bahagiaku. Ada tanya jawab, jadi ada tipsnya, ada jawaban yang pasti ditunggu-tunggu bisa bermanfaat. Stay tune terus ya. 40 orang gitu ya. Mudah-mudahan yang tidak menutup kamera pun bisa melakukan teknik tadi. Nah, jadi teman-teman itu kurang lebih sebenarnya kalau kita ngomongin tentang mindfulness. Ada yang mau komentar dulu nggak? Ini, silahkan. Apa yang teman-teman lewatin selama 20 menit tadi? Ada yang mau berbagi? Kita di sini tidak saling menggurui ya, tapi kita berbagi apa yang teman-teman rasakan. Silakan. Lebih rileks barusan berasanya. Oh, lebih rileks. Oke, Mbak Amelia ya. Mbak Kamel, panggilannya apa nih? Mbak Lia. Mbak Lia. Oke, terima kasih banyak Mbak Lia. Lebih rileks katanya. Ya, Thank kalau you. aku lebih Oke. Gimana ya? Lebih sepertinya emang udah agak lupa ya sama diri sendiri. Semuanya lebih ke buat anak-anak, buat suami, buat rumah. Kayaknya pandemi ini kepala jadi kaki, kayak jadi kepala. Jadi sesi 20 menit itu kayaknya aku cinta banget sama diriku ternyata. Thank you banget Mam Val. Ini Mama Elora ya. Aku masih manggilnya ya. Makasih banyak Mam. Ya betul ya. Kadang dari 24 jam tuh kita 20 menit aja tuh nggak pernah ngobrol sama diri sendiri ya kan. Jadi kadang ketika kita ditanya ngobrol nih, pernah nggak sih kayak kita PDKT sama orang terus canggung gitu. Nah kurang lebih tuh kalau mindfulness baru pertama kali tuh bisa jadi kayak gitu. Canggung mau ngobrol sama diri sendiri aja canggung. Bilang, saya terima kasih, minta maaf, dan saya mencintai ibu. Itu tuh untuk pertama mungkin aneh. Tapi katanya perlu latihan terus dipraktikkan. Iya, tapi pas pertama itu bikin merinding. Jadi ya itu kayak love at the first sight lagi nih. Yes, benar. Jadi kalau di sini mungkin yang pada love at the first sight sama pasangannya gitu ya. Sekarang kita latihan lagi deh untuk mencintai diri kita. Mungkin kalau di sini lihat dari wajah-wajahnya kayaknya angkatan 17 tahun semua kan. Bisa jadi kita 17 tahun udah lupa ngomong I love you sama kita sendiri gitu ya. Kita lupa gitu selama 30 tahun gitu. Mungkin kita lupa ngomong, oh iya ya gue tuh sayang loh sama lu gitu. Ya kadang agak awkward aja kalau buat pertama gitu. Dan 20 menit ini kalau teman-teman lakukan secara kontinu, kemudian secara konsisten gitu ya, ini insya Allah sih impactful ya. Dan saya sendiri cukup merasakan gitu ya. Even dalam kondisi sekarang, mungkin kalau boleh berbagi sedikit, sekarang ini saya lagi karantina teman-teman gitu. Jadi ya untuk menghadapi kondisi itu juga bergejolak pasti gitu kan. Ya udah yang saya lakukan bagaimana mindfulness gitu. Ya kadang tadi kalau sempat tadi ada yang tanya gitu kan, kok bisa nggak marah ya? Karena mungkin sudah terinternalisasi gitu. Nah mungkin kalau yang belum pertama kali ya dilakukanlah dengan mindfulness ini. Cara yang efektif biasanya dilakukan pagi-pagi bangun tidur. Ya mungkin biasanya kalau sekarang minum jamuan ya, air putih anget, jahe gitu kan, atau lemon gitu. Teman-teman cari waktu, biasanya kalau habis subuh tuh pas lagi udaranya lagi bagus-bagusnya, masih agak gelap juga, mau di teras rumah boleh gitu, ya udah bikin aja seperti itu. Atau biasanya malam. Ya kalau saya biasanya sesi malam sebelum tidur. Biasanya jam-jam rawan galau tuh kalau malam. Biasanya kan kalau jam-jam malam kita stalking Instagram ya. Nah itu coba di close dulu, terus kemudian ya kita coba lakukan mindfulness dengan diri sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi selain dari Mama Elora, kemudian tadi dari Mbak Lia, ada yang mau menyampaikan lagi? Silakan teman-teman. Boleh. Terharu, yang terharu katanya. Terharu Mbak Dinar, terima kasih banyak. Terharunya sebenarnya sama, kenapa Mbak? Apa yang bikin terharu Mbak? Sebenarnya tadi saya senang ikut webinar ini, bahagia tadi contrengnya. Coba tadi mindfulness saya keingetan aja sama bapak saya, jadi ya tadi ya sempat sedih aja kayak kangen gitu ya, nggak bisa ternyata nggak bisa ketemu ayah lagi gitu. Iya, ya. Ya betul ya, kadang mindfulness itu salah satunya tadi ya, mungkin ya betul pas ketika ditanya polling lagi webinar munculnya bahagia. Nah ternyata pas dikondisikan dengan kita tarik nafas dalam, kenapa tarik nafasnya itu ada tekniknya teman-teman, jadi beda sama nafas biasa.
Jadi kalau tadi mindfulness, teman-teman, saya biasanya pakai rumusnya 7-5-7-5-5. Ya, pas ketika narik nafas tuh 7 detik narik nafasnya. Jadi jangan gitu doang. Maka tadi saya bilang tarik nafas dalam sampai 7 detik, teman-teman tarik nafas, tahan 5 detik dulu. Karena itu untuk kita ngecek bahwa sadar kita tuh sebenarnya lagi ada apa. Gitu ya. Baru kita keluarkan dengan pelan-pelan 5 detik. Gitu. Oke. Nah, jadi kondisinya jangan langsung keluarin gitu, jangan langsung gitu. Makanya pakai mulut 5 detik, 7-5-5. Ya, saya biasanya pakai teknik seperti itu. Narik nafas 7 detik, tahan 5 detik, keluarkan 5 detik. Nah, justru itu untuk mengangkat kita, unconscious mind-nya kita. Gitu. Karena kalau kita lagi ngomong gini kan semua pada sadar ya, gitu. Tapi kan ketika ditarik unconscious mind-nya, itu biasanya baru kecongkel, baru ke-trigger ketika kita sudah narik agak sampai dadanya agak sesek aja. Gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau biasanya saya melakukan terapi itu ada yang namanya SAFE ya. SAFE itu Spiritual Emotional Freedom Technique. Itu biasanya ada lagi tekniknya teman-teman. Jadi ada beberapa ketukan yang kita tekan di bagian tubuh. Tapi mungkin itu sesi lain kali ya. Karena hari ini kita yang sekiranya ini bisa dipraktekkan dengan virtual dulu gitu. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau misalnya 7, tarik nafas 7 detik, tahan 5 detik, kemudian keluarkan lagi 5 detik. Sudah lakukan minimal 3-5 kali nafas. Nah, biasanya kalau sudah masuk ke 5 kali, itu teman-teman sudah bisa masuk ke bawah sadarnya teman-teman. Gitu. Dan kalau misalnya tadi, kenapa saya harus... Oke, boleh. Siap, dulu, silakan. Boleh Mbak Uci? Ya. Oh, kuis dulu ya. Oke, boleh silakan. Gimana teman-teman, sudah plong atau merasa amazing bahwa ternyata dalam diri kita ada yang lebih penting, yaitu soul mungkin, dan aneh tadi bilang maaf, terima kasih, dan itu sebetulnya sangat penting bahwa kita tuh tidak hanya body tapi ada soul juga kan ya. Baik teman-teman, kita langsung aja. Kuis pertama adalah hadiahnya digital voucher dari Ninu Cakes and Roll. Ninu Cakes and Roll berawal dari usaha di Dubai dengan nama Dapur Bu Oki dengan spesial menu jajanan pasar, lapis legit, dan lapis Surabaya. Sekarang juga ada Mama Cakes, Black Forest, sampai wajib. Cocok nih buat hantaran acara keluarga atau acara lain-lainnya. Pertanyaannya siap-siap. Tadi sudah disebutkan dalam materi ya, siap-siap teman-teman. Sebutkan 3 manfaat mindfulness, 3 manfaat dari mindfulness. Oke, gampang banget ini ya. Ini gimana nih Mbak Uci? Di chat atau gimana nih? Boleh lah, raise cara jawabnya chat atau angkat tangan? Angkat tangan dipilih panitia ya. Teman-teman dari Ngopi Sore sudah siap ya? Siapa yang duluan raise hand-nya atau di chat-nya? Apa di chat ya? Ya, boleh. Raise hand dulu kali ya. Boleh, silakan. Itu ada di mana sih? Saya ulangi lagi, sebutkan 3 manfaat mindfulness. Hadiahnya adalah digital voucher Mama Cakes dari Ninu Cakes and Rolls. Oke. Oke, sudah ada yang raise hand kayaknya Mbak Uci. Oke, sudah. Ya, sudah ada yang jawab Mbak Uci? Ini baru curhat yang tadi nih. Oh, di Mbak Uci belum masuk ya? Oke, di sini sudah ada. Mungkin boleh dibantu kali tim sama panitia ya. Boleh jawab? Bata, boleh Bata. Oh, boleh jawab. Bata ini. Raise hand ya. Boleh jawab? Saya tapi di Oman, nggak dapet dong hadiahnya. Boleh jawab nggak? Ya boleh, udah, nanti dikasih aja. hadiah. Gak apa-apa Bata. Ya. Buat kirim-kirim ke yang ini. Aku di chat aja ya. Manfaat aku boleh jawab. mindfulness adalah self-connected, lebih terhubung dengan diri sendiri secara fisik dan emosi, kemudian release stress, lebih memahami terhadap kondisi dan mampu mengelola harapan, boost immune system, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan produktivitas. Oh, gimana Bata? Lengkap? Lengkap ya. Lengkap kan?
Iya, luar biasa ya. Jawabannya lengkap banget nih. Oke, thank you Mbak Atta. Kata selamat ya. Oh, ini kata apa, Mam Vale katanya ketinggalan slide-nya. Oke, Siap, keren mantap, Mbak Atta. mantap. Oke. Setelah satu kuis, saya persilahkan teman-teman jika ada yang mau tanya jawab langsung atau lewat chat. Silakan. Nanti ada kuis Boleh. lagi. Ada Silakan. kuis lagi ya. Bagi-baginya Ya. banyak banget ya. Ini saya coba mungkin sambil buka itu juga ya, slide-nya yang tadi. Jadi ya apa ya, ini keyword-nya nih. Ya, jadi keyword-nya ya teman-teman sekarang udah sadar nih sama diriku. Kini aku sadar akan diriku dan aku bahagia memiliki aku. Mungkin teman-teman boleh ucapin Silakan, itu. ada yang mau bertanya? Lantang ya. Bertanya silakan, mumpung masih ada nih Mbak Metanya. Mbak mau Meta. tanya, Masih boleh? ada ya. Iya, gimana? Saya mau Silakan. tanya. Boleh. Silakan. Mbak Iya. Lia. Ya, Mbak Meta, apakah yang tadi itu bisa kita terapkan buat anak-anak nggak ya? Kita di rumah gitu. Oke. Maksudnya di rumah, dengan anak di rumah Ya, gitu ya? Yes, Oke, di rumah. saya bisa jawab bisa. Maksudnya anaknya umur berapa gitu ya? Tapi kalau misalnya anaknya udah bisa diajak ngobrol, ya contoh Mbak Lia anaknya fotonya umur berapa Mbak? Anak aku umur 10 dan 12. Oke, 10 dan 12 itu pasti sudah bisa ngobrol kan? Itu bisa banget Mbak. Jadi Bisa ya? saya mencoba menerapkan itu ke anak saya juga dari bayi malah Mbak. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya, jadi kondisinya sebenarnya yang harus kita lakukan tuh ke diri kita dulu. Kenapa? Ya. Karena ketika kita sudah mindfulness, kita akan ngobrol dan diskusi sama anak itu sesuai dengan kondisi saat itu. Sehingga anak itu akan bisa berkomunikasi dengan kita. Contoh misalnya, Mbak, kok anak aku tantrum ya? Nah, kalau pas lagi tantrum tiba-tiba jangan diputerin musik kayak tadi ya. Ayo mindfulness gitu, jangan. Nah, sebenarnya ketika kondisi tantrum yang harus kita kendalikan adalah kitanya dulu nih. Biasanya ada beberapa orang tua kalau misalnya anaknya tantrum akhirnya dia berubah treatment, berubah perilaku. Contoh misalnya, oke sekarang mandi ya, mandi udah gitu. Dia nggak mau mandi, nangis, ngamuk-ngamuk. Aduh berisik banget nih. Yaudah nggak usah mandi. Jadi berubah tuh. Nah itu yang nggak boleh. Oke. Gitu. Ya jadi sebenarnya ketika tadi mindfulness-nya mau dalam kondisi apa Mbak? Misalnya mau anaknya suruh belajar, ya anaknya disuruh ngaji atau misalnya anaknya disuruh melakukan hal-hal sesuatu deh gitu. Nah yang pertama itu adalah cara kita berdiskusi dengan dia, cara kita ngobrolnya gimana, cara kita meminta dia melakukan itu. Dan yang paling penting adalah untuk si anak, berikan penjelasan kenapa dia harus melakukan itu. Ya, karena itu melatih mindfulness-nya anak. Kamu harus mandi, nah kenapa dia harus mandi itu? Itu kan yang dia latih secara sadar. Sehingga, kok dia bisa mandi rutin ya tiap jam segini? Masuk tuh ke alam bawah sadarnya anak. Karena dia sudah tahu bahwa saya mandi itu saya harus sehat, biar badannya bersih. Gitu. Apalagi dia udah keringetan, keringat itu nempel bakterinya di tubuh kita. Kalau dia itu bau asem, terus akhirnya dia jadi gatelan kulitnya. Nah itulah. Jadi mindfulness itu yang harus kita jabarkan ke anak sehingga si anak aware, sadar. Kata kuncinya kan ini dia. Kata kuncinya itu sadar apa yang dia lakukan itu apa gitu. Kenapa dia harus melakukan apa? Ya, karena banyak anak-anak itu melakukan ABCD tapi dia nggak tahu kenapa dia harus melakukan. Gitu kali Mbak Lia ya. Oke. Ini ada juga banyak pertanyaan Mbak Meta. Sama-sama. Boleh silakan Mbak. Bagaimana cara menghadapi situasi dengan tenang, menghadapi Gimana? Maaf agak putus-putus. bagaimana cara Bagaimana? Sebentar, Saya aku belum bantuin baca. ya. Boleh. Bagaimana cara menghadapi situasi sulit dengan tenang, mindfulness dalam situasi apapun, terutama ini mungkin mengambil keputusan. Oke. Nah, yang pertama, bagaimana caranya kita tenang dalam situasi apapun? Tadi, kalau misalnya mindfulness itu memang harus dilatih. Ya, jadi yang pertama, ketika teman-teman sudah bisa melatih nih satu kondisi misalnya nggak nyaman itu karena apa tuh pemicunya? Itu sudah clear, latihan di yang berikutnya. Oh saya udah bisa nih menghadapi omongan orang yang nggak enak. Nah itu kan gini, omongan orang yang nggak enak itu bikin kita apa?
oh bikin kita kecewa, oh bikin kita sakit hati. Nah, itu dilatih. Oke, saya terima omongan orang, kata kuncinya tadi ya, sadari, akui, terima, kelola. Sadari dulu, oke, saya lagi diomongin ini sama orang. Sadari, akui. Nah, kebanyakan kan kadang kita defense, ih kenapa sih kok dia ngomongin gini gitu. Ya, akui dulu, oke, saya lagi diomongin, saya lagi dalam kondisi nggak enak ini, iya saya akui. Oke, kemudian terima. Oke, kalau dia berkomentar seperti itu, saya harus gimana? Ya udah, saya terima. Itu perasaannya dia kan, itu nggak bisa kita kontrol. Tapi yang saya bisa terima adalah saya menerima feedbacknya. Udah sampai situ. Saya terima feedbacknya. Udah sampai situ. Kadang kita itu bikin kesel karena kita nggak menerima feedback itu. Atau kita tidak menerima komentar itu. Akhirnya kita jadi senewen. Nah, kita terima dulu tuh. Oke, saya terima. Dia lagi ngomongin saya A misalnya. Oke, saya terima. Kemudian kelola. Oke, saya harus bagaimana? Ya udah, tarik nafas, keluarkan. Oke, baik. Responnya adalah apa? Ya udah, terima kasih banyak ya Mbak Oci feedbacknya. Akan lebih tenang dibandingkan kenapa sih lu Mbak Oci ngomong gini gitu kan, langsung itu reaktif kan. Nah, makanya 4 step tadi harus kita lewatin tuh. Kalau teman-teman jumping itu akan susah. Makanya harus dilewatin, sadari, akui, terima, kelola. Jadi ini bukan hanya perasaan ya, tadi kondisi-kondisinya. Misalnya ada keluarga berduka. Ya terima dulu bahwa terima oke, keluarga saya meninggal. Keluarga saya sudah tidak ada. Itu harus diterima kan? Disadari, belum diterima. Sadari dulu, sadar bahwa ini memang sudah nggak ada. Oke, diakui. Akui perasaannya apa yang lagi muncul? Sedih lah, kesel, kecewa, nyesel, atau apapun itu. Ya udah, diterima juga gitu. Baru bisa teman-teman masuk ke proses terima dan akhirnya bisa dikelola. Oke, kalau kayak gini saya harus gimana melanjutkan hidup saya? Karena itu yang bisa kita kelola kan? Ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti pandemi juga mungkin ya. Awal Betul. banyak yang kecewa, marah luar biasa. Betul. Nah, Itu akhirnya apa Mbak Oci? Ya, akhirnya apa? Sudah setahun, sudah pada bisa nerima kan semuanya? Gitu kan? Awal-awal kan masih pada bergejolak tuh, pada stres lah, ada yang apalah gitu ya, ada yang wah pada heboh gitu semua. Akhirnya sekarang sudah setahun pandemi gitu, ya kita sudah bisa melewati tadi tuh, udah sadar bahwa ini virus ada gitu kan. Mengakui, oke, saya mengakui harus pakai masker.